Baiklah, untuk video ini saya akan membahas mengenai homeomorphism. Ini kelanjutan dari video sebelumnya mengenai topologi. Di sini kita akan membahas bagaimana kita mengklasifikasikan sebuah space, sebuah ruang. Apakah ruang yang satu atau himpunan, kita sebut juga sebagai himpunan juga, apakah sebuah himpunan atau sebuah ruang itu mereka itu saling identik satu sama dengan lain. Nah, untuk mengklasifikasikan space ini kita memerlukan topologi. Apabila kita punya dua topological space, misalkan sini adalah X1 dan X2, saya tidak tuliskan secara eksplisit di sini topologi masing-masing dari himpunan X1 dan X2. Secara implisit saja dia ada topologi yang menggambarkan X1 dan X2. Oke, saya akan tuliskan hanya himpunannya saja. Misalkan X1 dan X2 ini adalah topological space, maka bila ada sebuah continuous map, yaitu F dari topological space X1 ke X2 dan continuous map ini memiliki inverse, yaitu pemetaan dari X2 ke X1 yang juga continuous. Artinya di sini artinya pemetaan ini F ini disebut homeomorphisms. Jadi apabila kita punya jenis pemetaan seperti ini yang dia continuous dan inverse-nya juga continuous, maka pemetaan itu disebut homeomorphisms. Dan himpunan-himpunan yang dipetakan itu biasanya disebut seperti ini. Misalkan pemetaan itu adalah X1 ke X2, maka X1 itu adalah homeomorphic ke X2, atau sebaliknya untuk yang continuousnya, X2 homeomorphic ke X1. Oke, kita bisa lihat dari pembahasan mengenai map bahwa keberadaan inverse itu mengindikasikan bahwa pemetaan itu adalah bijective map. Jadi homeomorphism itu adalah bijective map, sehingga apabila kita kombinasikan F dengan F inverse, maka dia adalah inclusion map, atau lebih tepatnya adalah merupakan identity daripada X2. Dan apabila composition mapnya adalah F inverse dari F dan F, maka dia adalah identity daripada X1. Dan homeomorphism ini kita bisa anggap sebagai equivalent relations antara topological space. Jadi misalkan kita punya banyak topological space, nah kita gunakan relations seperti yang kita definisikan sebelumnya. Kita gunakan relations dengan atau lebih tepatnya equivalent relations dari masing-masing elemen dari topological space itu berupa homeomorphisms. Jadi X1 bila karena dia equivalent relations, kita buktikan bahwa homeomorphism itu adalah merupakan equivalent relations. Contohnya syaratnya adalah kita bisa lihat nyata X1 homeomorphic to X2, X1 juga homeomorphic to X1 itu sendiri. Jadi sebuah topological space dia homeomorphic terhadap dirinya. Ini satu syarat dari equivalent relations. Lalu bila X1 homeomorphic ke X2, nah karena homeomorphic ini juga memiliki inverse, akibatnya X2 juga homeomorphic ke X1. Lalu selanjutnya bila bila X1 ini maksudnya X1 homeomorphic ke X2 dan kita juga punya X2 homeomorphic ke X3, maka kita bisa simpulkan bahwa X1 itu homeomorphic ke X3. Dan ketiga syarat ini mendefinisikan yang kita sebut sebelumnya sebagai equivalent relations.
Oke, nah sekarang bagaimana kita mengkarakterisasi homeomorphic atau eksplisitnya seperti apa sih homeomorphic ini? Nah, secara eksplisit kita bisa menyatakan sebuah ruang saling homomorphic dengan ruang yang lain, atau topological space saling homomorphic dengan topological space yang lain, itu dengan mencari apa yang kita sebut sebagai topological invariance. Ini adalah kuantitas-kuantitas topological invariance ini adalah besaran-besaran yang invarian terhadap homeomorphisms. Oke. Jadi dia seperti properti daripada topological space itu sendiri. Misalkan topological space X, dia ada property, additional property yang kita sebutkan bahwa dia mempunyai misalkan additional, misalkan A, B, C, nilai A nya itu sesuatu, itu juga dengan B dan C, dan kita lihat juga X2 nya memiliki properti A, B, C. Misalkan nilai ketiga, nilai A, B, C ini sama dengan X1, maka kedua space itu memiliki topological invariance A, B, C yang sama. Oke. Akan tapi yang menjadi pertanyaan sebenarnya, ada berapa banyak sih topological invariance? Yang pastinya kita tidak tahu berapa banyak topological invariance yang bisa kita hitung, dan ini menjadi misalnya pekerjaan orang matematik untuk mencari topological invariance dari topological space. Oke. Nah, tapi kita bisa, ada beberapa contoh topological invariance yang kita kenal. Ambil contoh compactness. Oke. Misalkan close interval minus 1 ke 1 ini adalah compact. Oke. Akan tapi open interval minus 1 ke 1 dia non compact. Ini kita bisa gunakan definisi compact daripada sebuah himpunan, jadi sebuah himpunan yang sebelumnya. Oke. Sehingga open interval 1-1 dan close interval close interval min 1 1 dan open interval minus 1 1 itu mereka tidak saling homeomorphic. Oke. Lalu ada kini di sini juga kita bisa lihat, kita bisa cari pemetaan continuousnya. Apakah ada pemetaan continuous yang bisa memetakan min 1 ke 1 close interval ini ke open interval ini, dan ada inverse-nya juga. Itu bisa dibuktikan bahwa mereka tidak homeomorphic. S1 ini compact. Kita definisikan sebelumnya apa itu compact. Karena dia S1 ini closed dan juga dia bounded. Akan tapi R ini non compact. Oke, karena dia sendiri adalah meskipun dia closed tapi dia tidak ada bounded. Oke. Akibatnya S1 dan R ini non homeomorphic. Oke. Lalu topological invariant yang lain adalah arcwise connected. Sebuah parabola, ya, bila saya gambarkan seperti ini, dia compact. Oke. Pertama, parabola ini dia compact. Oke. Akan tapi dia tidak arcwise connected. Oke. Akan tapi dia adalah arcwise connected karena saya bisa ambil garis yang menghubungkan masing-masing dua buah elemen yang berbeda di parabola ini. Nah, untuk hiperbola sendiri dia tetap dia adalah compact. Oke. Akan tapi dia tidak arcwise connected. Ambil contoh, saya tidak bisa gambarkan garis yang menghubungkan antara titik di garis merah ini dan titik di garis merah ini. Oke. Saya tidak bisa gambarkan garis yang menghubungkan
kedua garis merah ini. Akibatnya mereka tidak homeomorphic satu sama lain. Lalu topological invariant yang lain adalah simply connectedness. S1 ini dia jelas compact, kemudian dia juga arcwise connected, tapi dia tidak simply connected karena kita sudah buktikan sebelumnya. Untuk n-sphere kita buktikan sebelumnya, untuk n-sphere itu hanya n yang lebih besar atau sama dengan 2 yang simply connected. Oke. S1 ini non simply connected, sedangkan close interval minus 1 ini dia compact, akan tapi dia dia compact, dia juga arcwise connected ya. Kita bisa bikin line antara dua komponen yang berbeda di sini, tetapi dia berbeda dengan S1, dia simply connected. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada loop yang bisa dilukiskan, digambarkan di ini. Dia hanya berupa satu titik saja. Jadi ya tidak ada deformasi dari loop ke sebuah titik, tapi hanya langsung titik saja, dan itu tetap mendefinisikan dia sebagai simply connected. Dan tapi untuk S1 ini dia hanya ada sebuah loop besar dan titik, dan tidak ada continuous deformations dari loop ke titik. Akibatnya dia tidak simply connected, dan berbeda dengan close interval ini yang adalah simply connected, sehingga mereka tidak saling homeomorphic satu sama lain. Oke, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan boundedness? Apakah itu merupakan topological invariant? Ambil contoh, misalkan close interval min pi over 2 ke pi over 2, ini dimana boundary-nya adalah min pi over 2 dan pi over 2, dan R sendiri adalah not bounded karena dia tidak memiliki boundary. Nah, pertanyaannya, apakah ini homeomorphic atau tidak homeomorphic satu sama lain? Ternyata kita bisa buktikan bahwa mereka adalah homeomorphic. Kenapa? Ada pemetaan dari X dari open interval ini ke Y ke bilangan real. Secara eksplisit saya tuliskan misalkan fx adalah tangan X, dan operasi ini juga memiliki inverse, yaitu inverse tangan. Dan bila kita lihat, pemetaan ini adalah bijective map ya, pemetaan 1 ke 1, dan pemetaan ini pemetaan yang continuous. Akibatnya sebenarnya kedua set ini, kedua himpunan ini, mereka sebenarnya homeomorphic meskipun mereka tidak memiliki property boundary yang sama. Artinya yang satu itu bounded, yang satu not bounded. Jadi boundedness itu bukan menyatakan topological invariant. Okay? Nah, contoh yang lain misalkan kita punya open disk di mana definisinya adalah xy di ruang R2, x kuadrat plus y kuadrat lebih kecil sama dengan 1. Di sini bisa dilihat ini tidak punya boundary, jadi dia non compact. Dan dia punya boundary tapi tidak di dalam open disk ini, sehingga dia non compact. Dia arcwise connected dan juga simply connected ya, jadi seperti bola. Dan R2 ini dia jelas dia non compact, dia arcwise dan simply connected. Oke, akibatnya mereka ini memiliki topological invariant yang sama, 3 buah topological invariant yang sama, sehingga mereka homeomorphic. Secara eksplisit kita bisa cari fungsi yang memecahkan dari open disk ke R2. Ini adalah bentuk eksplisitnya, dan dia memiliki inverse pemetaan ini. Oke. Dan kita bisa buktikan juga bahwa kombinasi dari pemetaan dengan inverse-nya akan menghasilkan R2, identitas di R2 dan identitas di open disk.
Contoh lain misalkan S1 itu berupa lingkaran di ruang R2, itu definisikan sebagai x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, dan square di I2. Oke, square ini didefinisikan sebagai definisikan sebagai titik-titik sebagai square, bentuknya seperti ini ya, modulus x dan modulus y lebih kecil sama dengan 1 ya. Nah kita bisa definisikan pemetaan homeomorphic dari square ke S1 itu secara eksplisit seperti ini. XY di I2 itu sama dengan X per R, di mana R ini adalah square daripada X kuadrat plus Y kuadrat, dan Y per R. Oke. Dan fungsi ini, pemetaan ini adalah invertible. Kita bisa dapatkan inverse-nya. Dan mereka pemetaan ini adalah continuous juga, sehingga pemetaan ini adalah homeomorphisms. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Nah, tapi kadang pula kita bisa sebenarnya cukup sulit untuk mencari homeomorphic ini sendiri. Kadang kita bisa relax kondisinya, artinya kita bisa buat dia sedikit lebih fleksibel dengan cara kita tidak mengharuskan pemetaan itu memiliki inverse, artinya dia tidak harus adalah projections map. Oke. Dan untuk yang pemetaan tanpa inverse ini, maka pemetaan itu bisa kita kategorikan sebagai memiliki homotopi yang sama. Oke. Dua ruang yang dipetakan oleh sebuah pemetaan continuous yang dia tidak memiliki inverse, maka dua ruang itu, dua space itu bisa dikatakan memiliki homotopi yang sama. Oke. Contoh misalkan dari 0 ke 1, lalu sebuah titik 0, dan pemetaan ini dari X ke Y, dimana kita petakan semua, karena elemen Y ini hanya 1, kita petakan semua titik di open interval ini ke 0. Dan pemetaan ini adalah subjektif. Karena dia subjektif, dia tidak ada inverse. Oke. Tapi kita bisa definisikan pemetaan sebaliknya. Oke. Pemetaan yang berbeda sebenarnya, dimana kita petakan Y ke X dengan G0 sama dengan setengah, dan pemetaan ini pemetaan injektif, 1 ke 1, tapi tidak semua elemen daripada X dipetakan. Oke. Sehingga kita bisa sebutkan open interval 0,1 ini memiliki homotopi yang sama dengan titik 0, tapi mereka tidak homeomorphic. Dan kadang pula homotopi ini kita bisa gunakan juga untuk mendefinisikan space. Itu akan kita bahas selanjutnya. Ambil contoh yang lain, misalkan S1 itu memiliki homotopi yang sama dengan silinder. Oke. Dimana silinder kita definisikan sebagai S1 cross R. Oke. Misalkan pemetaan dari silinder ke S1, ini adalah silinder. Lalu kita petakan S1 dengan cara untuk setiap titik-titik di bilangan realnya itu kita petakan ke satu titik di S1 di silindernya. Oke. Sehingga dia akan menghasilkan S1. Jadi seperti kita tekan dia. Oke. Kita tekan dia ke sini. Oke. Tentu saja pemetaan ini tidak punya inverse. Oke, karena dia tidak 1 ke 1. Lalu ada pemetaan berikutnya, Mobius strip seperti ini. Dengan cara yang sama, kita petakan semua titik di line merah ini ke satu titik di lingkaran ini, maka dia akan memiliki homotopi yang sama dengan S1. Dan yang lain juga, misalkan open disk.
itu kita bisa petakan juga ke sebuah titik. Jadi semua titik itu kita petakan ke satu titik. Dan contoh-contoh di sini untuk yang memiliki homotopi yang sama, pemetaannya biasanya dari sebuah open set ke closed set. Oke. Ya. Karena apabila kita punya pemetaan dari open set ke closed set, dan ini terus terang pemetaannya ya, dia bisa continuous tapi tidak harus memiliki inverse. Okay. Nah, ada topological invariant lain yang banyak dibahas, itu merupakan dia disebut sebagai Euler karakteristik. Komponen-komponen dari Euler karakteristik ini dia berupa polyhedron. Oke. Polyhedron sendiri adalah sebuah objek geometri yang dikelilingi oleh permukaan, dan permukaan ini permukaan ini sebenarnya adalah sebuah permukaan di mana dibatasi, di boundary-nya adalah berupa polygons. Dan untuk polyhedron sendiri kita juga sedikit kita tambahkan, dia bukan hanya objek yang dikelilingi sebagai permukaan, tapi juga definisinya kita juga tambahkan polygon, termasuk boundary-nya berupa titik dan garis-garis. Komponen-komponen dari polygon itu sendiri berupa faces atau permukaan, edges sudut, dan vertices. Di mana faces ini dia memiliki boundary berupa polygons, lalu edges adalah intersections antara dua buah faces. Oke. Dan vertices adalah pertemuan antara lebih dari satu edges. Dia akan menghasilkan. Dan komponen-komponen ini kita sebut sebagai simplexes. Apabila sebuah himpunan X yang merupakan himpunan daripada ruang di 3 dimensi R3, bila himpunan X ini homomorfik ke sebuah polyhedron K, maka Euler karakteristiknya ditulis sebagai chi X itu sama dengan jumlah vertices dikurang jumlah edges ditambah jumlah faces di polyhedron K. Oke. Dan ini juga sebenarnya menyatakan Euler karakteristik daripada K itu sendiri. Jadi apabila X homomorfik ke polyhedron K, maka Euler karakteristiknya juga ini sama dengan Euler karakteristik daripada polyhedron K. Lalu ada teorem untuk pembahasan mengenai Euler karakteristik ini yang disebut sebagai teorema Poincaré-Alexander, dirumuskan oleh Poincaré-Alexander, bahwa Euler karakteristik daripada sebuah himpunan X itu independen terhadap polyhedron K. Jadi polyhedronnya bisa bermacam-macam asalkan K-nya itu homeomorphic ke X. Oke. Jadi maksudnya seperti ini. Euler karakteristik ini nilai dia tidak berubah. Ya, komposisinya jumlah vertex dikurang edges dan plus faces untuk setiap polyhedron K yang homomorphic ke X, maka Euler karakteristiknya ini nilainya tidak berubah. Oke. Nah, contoh perhitungan Euler karakteristik sendiri, contohnya sebuah titik, maka titik ini adalah vertices, sehingga Euler karakteristiknya adalah 1, dan sebuah garis. Oke. Nah, garis ini adalah ujungnya terdiri dari 2 buah titik. Oke. Sehingga dia ada 2 dan 1 edges line ini, sehingga Euler karakteristiknya adalah 1. Lalu ada segitiga, permukaan segitiga. Jadi ini bukan permukaan kosong.
ini memiliki karakteristik. Kita hitung edges-nya, vertices-nya ada 3, 1, 2, 3. Edges-nya juga ada 3, 1, 2, 3, dan dia ada faces. Ada face-nya ada 1, sehingga dia oleh karakteristiknya adalah 1. S1 memiliki S1 ini homeomorphic ke segitiga yang tidak punya face. Oke. Kita bisa bayangkan, kita bisa deform dia di segitiga ini ke lingkaran. Oke. Ya, kita bisa bayangkan secara diagram, secara geometri, sehingga oleh karakteristik S1 ini kita bisa hitung dari oleh karakteristik dari polyhedron ini. Oke. Akibatnya dia ada 3 vertices dan 3 edges, tapi dia tidak punya face, sehingga oleh karakteristiknya 0. Nah, dia juga bisa digambarkan sebagai sebuah bujur sangkar. Oke. Nah, coba kita hitung oleh karakteristiknya. Vertisnya 4, edgesnya juga 4, sehingga oleh karakteristiknya juga sama, 0 juga. Nah, contoh yang lain misalkan S2 itu homeomorphic terhadap ya, bentuk seperti ini. Saya lupa namanya. Oke, ini sebenarnya dia punya faces ini, karena S2 itu permukaan bola, sehingga ini punya faces. Ini agak susah saya gambarkan. Oke, sekarang kita hitung karakteristik daripada S2 ini. Itu kita dengan lihat objek ini, dia ada 1, 2, 3, 4 vertices, 1, 2, 3, 4, 5, 6 edges, dan 1, 2, 3, 4 faces, sehingga oleh karakteristiknya adalah 2. Berdasarkan Euler's theorem, apabila K sembarang polyhedron yang homeomorphic ke S2 dengan jadi sebenarnya awalnya Euler ini hanya membahas mengenai S2. Dia membuktikan bahwa untuk sembarang polyhedron dengan jumlah vertices V, edges E, dan F faces, maka kombinasinya ini untuk setiap polyhedron K, sembarang polyhedron, itu selalu akan menghasilkan nilai 2. Oke, dari situ kemudian orang mengembangkan bahwa secara umum untuk objek-objek yang lain itu kita bisa definisikan Euler characteristic. Nah, contoh yang lain adalah berupa T2 atau donat, bentuknya seperti donat. Euler characteristicnya untuk polyhedronnya bentuknya seperti ini. Oke. Bisa dihitung sendiri, ada 16 edges, 16 vertices, 32 edges, dan 16 faces. Oke. Atau untuk yang T2 ini kita juga bisa gunakan equivalent relation yang di R2. Oke. Dan equivalent relation ini dia membuat equivalent relation daripada edges ini dengan ini, dan edges ini dengan ini. Akibatnya kalau kita hitung oleh karakteristik daripada bujur sangkar ini dengan identifikasi tertentu, oke, dia ternyata ada satu edges. Kenapa? Karena titik ini diidentifikasi dengan titik ini. Nah, tapi titik ini juga berdasarkan kedua identifikasi ini juga diidentifikasi dengan titik ini, dan ini diidentifikasi dengan titik ini. Akibatnya dia hanya ada satu vertex. Lalu berapa jumlah edgesnya? Karena ini diidentifikasi dengan ini dihitung sebagai 1, dan ini diidentifikasi dengan ini dihitung sebagai 1 juga, sehingga dia ada 2 edges. Dan surface face-nya dia hanya ada 1. Oke. Akibatnya oleh karakteristik daripada T2 adalah 0. Lalu ada juga Euler karakteristik daripada Klein-Bartol.
itu nilainya juga 0, karena dia agak susah sebenarnya dituliskan sebagai objek di 3 dimensi, kita bisa gunakan dia identifikasi dari R2. Oke, kita bisa hitung juga, dia akan menghasilkan 0. Nah, untuk projective plan ini lebih susah lagi, dan ini kita gunakan hitung karakteristik dari bujur sangkar dengan identifikasi tertentu seperti ini. Ini identifikasi dengan ini tapi diinversekan, dan ini diidentifikasi dengan ini juga diinversekan. Punya ada berapa vertex. Ini kita identifikasikan dengan ini, oke. Lalu ya, ini diidentifikasikan dengan ini, dan ini diidentifikasikan dengan ini, dan mereka berbeda, oke. Jadi ada 2 vertex, lalu ada 2 edges, oke. Lalu ada 1 surface. Akibatnya Euler karakteristik daripada projective plane ini adalah 1. Nah, itu mengenai Euler karakteristik. Kita bisa juga ada definisi namanya connected sum. Jadi apabila dua buah surface kita lakukan connected sum, ini sebuah operasi. Bila dua surface kita lakukan connected sum, notasi seperti ini, maka artinya kita pindahkan, kita buat lubang di surface ini, oke, di kedua surface ini, lalu kita hubungkan dengan sebuah silinder, oke. Nah, akibatnya sebenarnya Euler karakteristiknya atau sebenarnya deformasinya mereka invarian. Kalau misalkan S2 ini itu saya connected sum dengan sebuah sembarang surface, maka dia, kalau saya bisa deform dia menjadi tetap surface X. Kenapa? Karena S2 ini bisa mengisi lubang di X, oke. Misalkan X ini segi 4, saya buat lubang di sini. Lalu saya punya S2 permukaan bola, saya buat lubang, saya hubungkan mereka, dan S2 ini saya bisa deform dia menjadi permukaan yang menutupi X. Jadi ya, dia homeomorphic ke X juga sebenarnya. Dan bagaimana dengan ini T2 connected sum ke T2 itu berupa apa istilahnya, ya, donat dengan dua handle, dua lubang, oke. Saya buat lubang di sini, saya hubungkan dengan silinder, akibatnya seperti ini. Dan untuk apabila saya bikin connected sumnya G times, atau simbolnya summation G, ini akan ada, ya, akan ada G T yang saling terhubung. Nah, teoremanya apabila X dan Y adalah dua surfaces, maka Euler karakteristik daripada connected sum kedua surface itu merupakan penyebelahan daripada Euler karakteristik X dan Y dikurang 2. Sehingga kalau kita hitung Euler karakteristik daripada EG ini sendiri, itu pertama kita ambil dulu yang dua komponen, connected sum pertama itu T2 minus 2, oke. Lalu kita sambung lagi dengan T yang berikutnya, akibatnya ini yang kombinasi awalnya tambah T2 berikutnya di minus 2, dan seterusnya sampai kita kombinasikan dengan T2 yang ke terakhir, oke. Apabila kita hitung di sini adalah akan menghasilkan 2 minus 2G, di mana G ini adalah jumlah daripada T2 yang kita connected sumkan. Lalu ada teorema bahwa apabila X dan Y elemen daripada R3, ya, bila X homeomorphic ke Y, maka Euler karakteristik daripada X itu harus sama dengan Euler karakteristik pada Y, oke. Jadi teoremanya menyatakan sebuah ruang yang sembarang, bukan polyhedron, itu saling homeomorphic apabila Euler karakteristik mereka itu sama. Contoh, S1 tidak homeomorphic ke S2. Kenapa? Karena Euler karakteristik S1 adalah 0, Euler karakteristik S2 adalah 2.
Ya, kita bisa ambil contoh yang lain di sini. Misalnya listriknya S2 itu sama dengan S2 itu sama dengan listrik pada I2 ini. Oke. Oh sorry, bukan I2, I0. I0 nya tidak ada ya. Oke, intinya kita harus hitung karakteristiknya. Nah, akan tapi ada beberapa kasus di mana maksud saya akan tapi ini tidak berarti bahwa apabila sebuah ruang memiliki karakteristik yang sama, artinya mereka saling homomorfik. Jadi tidak sebaliknya. Tapi dia hanya satu arah. Artinya apabila X dan Y itu homomorfik, maka X dan Y itu memiliki karakteristik sama. Untuk beberapa kasus, meskipun karakteristiknya sama, mereka tidak selalu berarti bahwa X itu homomorfik ke Y. Contohnya, karakteristik daripada titik itu sama dengan karakteristik pada garis, nilainya 1. Nah, tapi kita tahu bahwa kita tidak bisa mendeform titik menjadi garis, dan itu tidak ada inversinya. Oke. Nah, untuk yang definisi yang seperti ini, kita bisa klasifikasikan mereka memiliki homotopi, tipe homotopi yang sama. Jadi artinya untuk yang spesies yang memiliki homotopi yang sama bisa menghasilkan menghasilkan karakteristik yang sama juga. Oke. Baik, mungkin itu saja pembahasan mengenai homeomorphism, bagaimana kita mengklasifikasikan ruang. Satu catatan lagi, oleh karakteristik ini topological invariant ini berbeda dengan topological invariant yang sebelumnya. Oke. Ya, topological invariant seperti compactness, act-wise connected, simply connected, mereka ini hanya memiliki dua nilai, itu ada atau tidak ada, atau dia istilahnya dia compact atau non compact, simply connected atau tidak simply connected, act-wise connected atau tidak. Tapi untuk yang karakteristik ini dia berbeda karena dia nilainya adalah integer. Oke. Karena berdasarkan definisi dia adalah jumlah dari vertex dikurang edges dan faces, dan ini bernilai integer. Oke. Jadi dia berbeda dengan topological invariance yang kita bahas sebelumnya, dan dia lebih boleh kata lebih spesifik lagi ya. Oke, baik, mungkin itu saja. Terima kasih.